Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Mereka Berani Berkarya, sebuah esai karya E.H. Kartanegara. Seorang siswi SMU sangat penasaran pada novel karya Justin Gardner, Sophie's World. Beberapa kali ayahnya bercerita tentang kehebatan buku yang ditulis oleh guru filsafat pada sekolah menengah Norwegia itu. Sebelum lulus, usahakan kamu baca buku itu, pesan sang ayah pada putrinya yang berencana masuk ke fakultas filsafat di sebuah universitas negeri. Buku itu penting agar kamu tahu apa itu filsafat. Beberapa kali ia mencoba membaca novel tebal yang diterbitkan pertama kali tahun 1991 dan pernah menjadi buku terlaris dunia tahun 1995 itu. Namun, karena bahasa Inggris siswi itu sangat terbatas, ia tak mampu memahami isinya. Ia lalu mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Dunia Sophie, diterbitkan oleh Mizan di perpustakaan sekolahnya. Tapi justru disinilah terjadi salah paham sangat sepele yang akhirnya menyurutkan minat sang siswi untuk meminjam novel itu. Menurut seorang guru sekolahnya yang juga dipercaya mengelola perpustakaan sekolah, Dunia Sophie bukan novel, melainkan buku filsafat. Bukunya ada, tetapi terlalu berat buat kamu. Isinya tentang filsafat, bukan novel remaja, ujar Pak Guru tanpa bersedia mencarikan buku itu di antara sekian ratus buku yang ditumpuk-tumpuk begitu saja di perpustakaan sekolah itu. Jangankan di lingkungan guru SMP atau SMU, di kalangan para penulis atau pengarang sendiri, kategorisasi semacam itu sering menjadi persoalan. Kesannya seolah-olah novel, apalagi novel untuk para remaja, tidak boleh bermuatan filsafat. Buku filsafat tidak bisa dituturkan dalam bentuk novel. Sastra itu harus indah dan bukan dongeng. Puisi cuma permainan kata indah dan tidak logis. Sapardi Djoko Damono pernah menuturkan semasa sekolah di Solo dulu, puisi-puisinya sering ditolak oleh gurunya karena dianggap tidak logis. Guru bahasa Indonesia saya di SMP Negeri 1 Pekalongan habis-habisan mempertahankan pendapatnya bahwa Mark Twain dan Karl May itu bukan sastrawan. Sastrawan itu Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, Amir Hamzah, Armin Pane, H.B. Yasin, dan sebagainya. Karya-karya Chairil Anwar itu bukan sajak karena bukan berisi nasihat-nasihat yang diungkapkan secara indah. Puisi itu bukan karya sastrawan karena sastrawan tidak mungkin menulis puisi "Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang" atau "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi" dan sebagainya. Kata guru itu, mana mungkin manusia bisa hidup 1000 tahun. Kesan bahwa sastra itu sakral, sulit, atau angker juga terjadi di kalangan penulis. Ketika Margate membuat novel pertama yang sangat laris pada tahun 1973, Badai Pasti Berlalu misalnya, atau Ashadi Siregar menulis Cintaku di Kampus Biru yang juga laris, muncul perdebatan sengit tentang novel sastra dan novel pop. Bagi beberapa sastrawan muda di Yogyakarta, terutama yang fanatik pada sastra serius,
Ashadi tidak dianggap sastrawan hanya karena karyanya dianggap novel pop. Para penyair yang puisi-puisinya dimuat di halaman puisi beling di majalah Aktuil yang digawangi Remi Silado, menurut mereka tidak layak menyebut diri penyair, melainkan penulis pop. Penyair atau sastrawan hanya untuk mereka yang karya-karyanya dimuat di Horizon. Tahu apa respon para sastrawan itu sekarang ketika melihat buku kumpulan puisi beling berisi lebih dari 1000 halaman diterbitkan, dan ini yang luar biasa mahal. Harganya Rp150.000. Sebuah rekor buku puisi yang tidak terbayangkan 20 hingga 30 tahun lalu. Begitu angker sastra dekade 1970-1980-an, sampai-sampai ada forum pengadilan puisi di Bandung dan Jakarta. Karya sejumlah penyair muda seakan sah disebut puisi setelah dihakimi lebih dulu oleh para penyair atau kritikus senior. Peristiwa yang lebih sering terjadi pada forum itu, ini yang sering bikin sakit hati para penyair pemula, tak lain adalah pembantaian habis-habisan. Pergaulan para penyair dipisahkan oleh gap-gap baik umur kematangan, wilayah geografi, selera, aliran, gaya, gengsi, maupun kekuasaan. Makanya ada sebutan sastrawan mapan, senior, muda, sastrawan Jakarta atau ibu kota atau daerah. Dalam urusan karya, gap atau jarak itu seringkali sangat serius. Sutarjikal Zumbahri dan Abdul Hadi WM misalnya terang-terangan pernah menolak hadiah buku puisi terbaik untuk mereka. Gara-garanya buku puisi karya Yudhistira A.N.M. Mas Sardi yang waktu itu masih dianggap muda, hijau, juga dipilih Dewan Juri sebagai buku terbaik. Kesan yang muncul di kalangan khalayak sastra, kedua penyair senior itu keberatan disejajarkan dengan Yudhistira yang beberapa puisinya dianggap ngepop. Sejak beberapa tahun lalu, gema forum pengadilan puisi tak terdengar lagi. Namun, bukan berarti hilang sama sekali. Keasikan mengadili karya orang lain dengan nafsu membabat masih terjadi dalam obrolan, sarasehan, maupun media massa. Kritik sastra lebih sering diartikan menelanjangi karya orang lain. Ekstrimnya, kalau perlu sampai berdarah-darah. Kesannya merasa gagah kalau bisa menghabisi karya orang lain. Kalau tidak begitu, muncul sikap ekstrim lain, yaitu memuji habis-habisan. Meminjam ungkapan Nirwan Dewanto, masturbasi di antara sesama pengarang. Di luar kecenderungan besar itu, sekarang ini muncul banyak sekali pengarang baru. Masih muda belia, umur antara 15 sampai 16 tahun, dan kebanyakan perempuan pula. Tanpa pernah melewati forum kritik mengkritik sastra, apalagi ladang pembantaian seperti para sastrawan 1970-1980-an, karya mereka tiba-tiba saja terpajang di berbagai toko buku. Dan ini yang boleh jadi membuat para sastrawan cemburu. Buku mereka sangat laris. Ketika buku Sebuah Pertemuan karya Arif Budiman yang menelaah sajak-sajak Hairil Anwar yang amat berpengaruh di kalangan sastrawan muda pertama diterbitkan Pustaka Jaya tahun 1974, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghabiskan stok yang cuma 1000 eksemplar. Sekarang tak pernah terdengar kabar dicetak ulang. Karya monumental Linus Suryadi AG, Pengakuan Pariem, misalnya, sampai menguning setelah 10 tahun masih terpajang di sebuah toko di Yogyakarta. Bandingkan dengan karya-karya Ciklit atau Tinlit literatur remaja yang sekali cetak bisa sampai 20.000 eksemplar. Dalam tempo 3-4 bulan dicetak ulang. Memang para penulis Tinlit sama sekali tidak berpretensi disebut sastrawan. Bagi para pengarang muda seperti Laire Siwi Mentari, Ica Rahmawati, Dian Nuranindya, Monty Tiwa, Maria Ardelia, atau puluhan pengarang yang tergabung dalam forum lingkar pena FLP disebut sastrawan atau bukan, memang mereka pikirin. Yang paling penting, mereka berani berkarya. Dari manakah mereka sebenarnya?
Jika diturut ke atas, sampai dekade 1970-an, mereka inilah tetesan dari novel-novel yang dulu disebut pop karya Margate atau Ashadi Siregar. Kemudian disusul Yudhistira lewat serial remaja yang amat segar, Arjuna Mencari Cinta. Lalu menjelang 1990-an muncul cerita-cerita ringan Lupus karya Hilman. Dari sinilah para penerbit melihat pintu pasar yang terbuka lebar bagi sejumlah novel enteng macam serial Princess Diary karya Meg Cabot yang sangat laris. Pasar ini pula yang lekas dimasuki oleh karya Ayu Utami yang lebih serius, Saman misalnya. Di kalangan pembaca remaja umumnya, Saman yang disusul Larung masih dianggap berat. Tapi para sastrawan lebih melihat fenomena laris pada kedua karya itu. Juga karya-karya yang kurang lebih senada, karena berani membuka aurat yang sebelumnya dianggap tabu ditulis oleh perempuan. Tak bisa dimungkiri pula, sukses Supernova karya Dewi Lestari atau Di ikut membetot selera pasar bagi para penulis perempuan pemula. Di tempat lain yang lebih sopan dan jelas-jelas membawa identitas karya-karya Islami, muncul sepasukan besar penulis segar yang tergabung dalam FLP yang dipelopori Helvitiana Rosa. Puluhan judul buku dan kumpulan cerpen mereka mengisi rak fiksi remaja di berbagai toko buku. Mereka juga punya forum apresiasi para penulis muda, terutama perempuan di berbagai daerah. Di tempat lain yang lebih serius, muncul sejumlah karya remaja yang mencengangkan lewat rubrik Kaki Langit, sisipan sastra karya para pelajar SMU di majalah Horizon. Mereka inilah yang menggantikan ratusan karya sastra remaja yang dulu rutin muncul mingguan di rubrik-rubrik remaja sejumlah koran seperti SH Minggu, Jakarta, Minggu Ini, Semarang, Minggu Pagi, Insani, Renas, Yogyakarta, dan PR Minggu, Bandung. Apapun mutu, motif, dan gaya ekspresi mereka, mau sastra atau filsafat, sekadar pop, teen lit, ciklit, maupun cermin atau cerita mini, dan puslip, puisi alit, tak ada yang bisa mengadili atau mencegahnya. Jika sebuah ide dibumpat, ia akan muncul di tempat lain. Yang paling penting, mereka berani berkarya. Pada akhirnya kelak, karya-karya mereka lah yang akan bicara dan membuktikan diri pada halayak mereka dengan bahasa mereka sendiri pula. 15 Agustus 2004, EH Kartanegara.